You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Rizwanda Pramarta di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang peristiwa di salah satu daerah di Pulau Sumatera. Sepertinya ini adalah legenda turun-temurun dari daerah sana. Oh iya, buat warga Desa Sukawedi pengen dapetin kaos seperti ini? Ya, kalau mau, yuk langsung kirim cerita kamu di email yang tertera di deskripsi ya. Oke, langsung saja. Ini dia Mencekam. Waktu itu saya masih kecil ketika Opung mengajak kami untuk pergi ke rumah kebun. Kebetulan Opung punya 2 rumah. Rumah kebun dan yang satu rumah biasa. Rumah kebun itu biasanya rumah tempat menyimpan berbagai macam hasil kebun. Bisa dibilang rumahnya cukup luas, memanjang. Biasanya ada beberapa orang abang-abang yang menjaga rumah kebun itu. Tapi selama beberapa hari, si abang-abang itu meminta izin kepada Opung karena ada keperluan keluarga. Saya yang sedang liburan sekolah saat itu, jadi bapak mengajak saya untuk pergi ke rumah Opung. Kebetulan, kami tinggal di Jakarta dan Opung kami tinggal di Pulau Sumatera. Opung baik banget orangnya. Dan ya beliau seorang wanita yang tangguh karena menghidupi 11 orang anak sendirian. Sudah sejak lama, bukan hanya kami para cucu dan anak-anak Opung saja yang mengatakan hal demikian, tapi juga tetangga kebanyakan. Karena hasil kebun Opung ini melimpah, kadang-kadang beberapa waktu sekali Opung sharing dengan tetangga, membagi-bagikannya sedikit-sedikit dan merata. Tapi dimanapun kita berada, pastilah selalu saja ada orang yang iri, dengki dengan kesuksesan kita. Rumah kebun Opung itu jaraknya 1 jam perjalanan dari rumah biasa Opung. Kami mengendarai motor legenda tua. Ada 3 motor yang saat itu berkendara ke rumah kebun Opung. Di sana, kami mengangkut hasil-hasil kebun untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Kata Opung, semuanya nggak bisa dihabiskan sendirian, walaupun anak dan cucu Opung itu sangat banyak. Jadilah tetangga sana-sini dibagi-bagikan. Opung kemudian membagikan juga ke beberapa orang teman pengajian Opung di desa seberang. Ya, saat itu semua terlihat baik. Opung juga baik, dengan keadaan baik. Setahun sekali, setiap liburan, kami selalu ke sana dan semua baik-baik saja. Nggak ada cerita-cerita miring tentang Opung. Hanya saja memang terkadang bapak dan ibu itu ngomong ke Opung seperti ini. Udahlah mak, kalau memang sudah nggak aman, mama pindah aja ke kota, ikut kami. Tinggalkan rumah kebun dan rumah ini. Anak-anak mama juga sudah merantau. Opung saya cuma diam saja, mengusap wajah, kerudungnya tampak berkibar ditiup angin.
Saya nggak ngerti apa yang sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, serta opung waktu itu. Tapi obrolan itu berulang-ulang setiap harinya selama saya liburan. Jawaban opung pun selalu terdengar sama. Nggak mungkin Mamak meninggalkan tanah di mana Mamak dilahirkan. Tanah di mana Mamak tumbuh dan hidup. Apalagi yang Mak cari. Anak-anak sudah berhasil, semua sehat dan bahagia. Ayolah Mak, kami nggak ingin terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Kalian hanya berburuk sangka. Lagian ada si Togar dan si Benny yang jaga rumah kebun. Semua baik-baik saja, Mak. Tapi di rumah Mama sendirian, ucap kami waktu itu. Tapi opung tetap teguh pada pendiriannya. Lagi-lagi, saya nggak mengerti duduk permasalahannya seperti apa. Kemudian, tahun-tahun setelahnya, kalau nggak salah, 2 tahun saya absen liburan ke rumah opung. Karena memang nggak dapat libur panjang sekolah. Tiba-tiba saja, ketika saya SMP itu adalah tahun terakhir saya bertemu opung. Saat itu, saya janjian dengan sepupu-sepupu lain untuk liburan di Pulau Sumatera. Saya ajak sepupu-sepupu saya ke rumah kebun. Padahal hari itu opung sudah melarang kami. Katanya situasi sedang panas. Tapi tidak tahu apa sebabnya opung mengatakan hal itu. Kami tetap membantah. Kami bilang, rumah kebun pasti baik-baik aja. Opung, ada Bang Tobar dan Bang Benny di sana. Karena tak mendengarkan perkataan opung terlihat kesal saat itu. Dengan sepeda motor tua, opung membawa kami. Usia opung saat itu mungkin sekitar 70 atau 80 tahun. Tapi opung benar-benar luar biasa sehat dan bersemangat. Saya dan ketiga orang sepupu saya bermalam di rumah kebun. Rumah itu sama seperti rumah biasa. Bedanya, gak ada tempat tidur, gak ada televisi, dan gak ada kasur. Bang Togar dan Bang Benny kalau jaga ya tidurnya beralaskan tikar dan kelambu. Karena nyamuk-nyamuk kebun itu luar biasa besar dan bisa dibilang ganas. Jam 12 malam, tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing. Saya sempat kaget, karena saya baru pertama kali menginap di rumah kebun itu. Biasanya memang saya sering berkunjung, tapi hanya di siang hari saja. Tapi tahun itu kami mencoba untuk menginap di sana. Mencoba untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru. Setelah beberapa kali terdengar suara lolongan anjing itu, tiba-tiba kami mendengar suara sepeda motor legenda milik opung yang dinyalakan. Sontak kami membuka jendela samping dan dari kejauhan melihat Bang Togar dan Bang Benny yang membawa motor kami. Mau kemana sih Togar? Malam-malam begini? Tanya opung. Aku juga gak tahu opung. Bang Togar dan Bang Benny gak ada bilang apa-apa. Setelah setengah jam, saya kembali mencoba untuk tidur bersama sepupu saya. Waktu itu opung masih tampak cemas, bolak-balik di depan pintu. Sesekali tampak berbicara entah kepada siapa.
Saya yang mengantuk, ya cuman bisa tidur ayam. Hati saya juga nggak tenang, entah apa sebabnya. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara pergerakan dari atas atap. Kemudian juga ada kobaran-kobaran api yang melahap rumah kebun. Awalnya hanya dinding. Opung pun terkejut. Ia bergegas membangunkan cucu-cucunya. "Haris, Bima, Gagah, Putra, bangun, bangun!" Opung berteriak-teriak. Kami terkejut ketika melihat hampir sebagian rumah itu terbakar. Panik, bingung, anak-anak SMP yang gak bisa apa-apa. Memang waktu itu saya merasa bodoh. Mau bertindak, tidak ada tetangga sama sekali. Mau menghubungi keluarga, pada waktu itu belum punya ponsel. Opung terjebak di rumah itu. Kami tetap berusaha untuk masuk, tapi dalam hitungan detik, rumah kebun itu hancur begitu saja. Dan api semakin berkobar. Kami tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa saat itu. Ya, semua terjadi begitu cepat, begitu mengenaskan dan tragis. Membuat saya dan sepupu-sepupu saya trauma. Kemudian pagi menjelang. Saat itu kami melihat jasad Opung yang sudah tak bergerak. Kami menangis saat itu dan meminta tolong. Kenapa kami gak pulang ke rumah? Kami bukan gak mau pulang ke rumah. Kami hanya bingung. Sedangkan untuk pulang, naik motor saja, perjalanan dari rumah ke rumah Opung sekitar 1 jam. Teriakan-teriakan kami seolah mental saat itu. Tidak ada satu orang pun yang datang hingga pagi datang. Tolong opung kami, ucap kami sambil menangis. Singkat cerita, Opung dimakamkan di rumah kebun yang hangus. Anak bungsu Opung, Tante Rina, menangis histeris, meracau tak jelas, dan mengatakan, "Mak, sudah aku bilang, Mak pulang saja ke kota. Tak usah lagi mengurusi kebun. Tak usah lagi mengurusi ini dan itu. Anak-anak emak tak kurang harta. Lihatlah, emak jadi begini." Saudara-saudara Tante Rina memberikan hiburan. Tapi Tante Rina malah semakin histeris. Ia menari-nari, tertawa-tawa, matanya membelalak lebar. Satu persatu saudara-saudaranya dicekik, dan ia kembali tertawa. Saya waktu itu tak begitu paham bahasa asli orang sana. Namun benar-benar merasa ngeri ketika melihat ekspresi Tante Rina seperti itu. Berhari-hari setelahnya, keluarga kami masih berkumpul. Opung tentu saja sudah dimakamkan dengan layak dan sebagaimana mestinya, karena kami adalah seorang muslim. Rumah kebun itu benar-benar sudah hangus, tak tersisa apapun. Yang mengherankan adalah, ada apa dan kenapa bisa rumah itu terbakar secara tiba-tiba. Kemudian kami membersihkan puing-puing kayu-kayu hingga sore hari. Saudara bapak, namanya Om Salam, yang harusnya sudah menjemput,
waktu itu belum menjemput kami. Kami tak memiliki naungan apa-apa saat itu. Hanya beratapkan langit yang sudah mulai gelap. Bahkan ketika langit semakin gelap, angin-angin sudah berembus, kami hanya duduk-duduk saja. Kemudian saya bertanya kepada bapak, "Om Salam lama banget sih, Pak?" "Tunggulah sebentar lagi. Mungkin lagi isi minyak, atau banyak kempes, atau apa, gak tahulah." Saat kita sedang menunggu Om Salam, tiba-tiba terdengar suara lengkingan panjang dari atas pohon-pohon tinggi. Suaranya seperti sebuah melodi yang menyayat hati. Kami tak begitu mengerti. Kemudian saya tanya kepada bapak, "Pak, itu apa?" Tanya saya menunjuk sesuatu yang seperti memiliki wajah, tangan, dan kaki yang panjang. "Sudahlah, tak usah menoleh ke arah sana, Haris. Baca doa saja. Berzikir," perintah bapak waktu itu. Sepupu saya yang paling kecil waktu itu langsung menangis. "Bang, apa itu bang? Panjang sekali tangan kakinya. Matanya pun panjang." "Sudahlah, tak usah kau lihat." Cukup lama kami dalam keadaan yang seperti itu. Teriakan-teriakan yang memekakkan telinga, suara angin yang berembus, dan suara lolongan anjing yang sama seperti yang kami dengar ketika Opung belum meninggal dunia beberapa hari lalu. Saya mulai merapatkan duduk saya ke dekat bapak. Demikian dengan sepupu-sepupu saya. Kami terdiam. Dan bacaan zikir kami semakin kuat. Entah apa makhluk itu namanya. Entah apa juga maksud mereka mengganggu kami. Akhirnya berjam-jam kemudian, Om Salam baru tiba. Katanya ban mobilnya waktu itu bocor. Dan kami pun bergegas pulang ke rumah Opung, ke rumah biasa. Waktu itu para orang-orang tua tampak berbicara dengan serius. Dan anak-anak gak boleh ikut campur. Setelah itu, akhirnya rumah Opung dijual. Semua barang-barang peninggalannya juga dijual sesuai dengan yang diminta Opung sejak lama. Uangnya tidak kami ambil. Sebagian kami letakkan di masjid, dan sebagian lagi kami bagi-bagikan ke beberapa panti asuhan yang ada di kota Opung. Kami hanya membawa semua foto-foto Opung, mukena, dan Al-Quran yang biasa digunakan Opung untuk mengaji. Hanya 2 pertanyaan saya yang hingga saat ini tidak pernah sama sekali dijawab oleh Bapak. Kenapa Opung bisa mendapatkan takdir hidup seperti itu? Dan kemana Bang Togar dan Benny saat malam-malam itu? Bapak pun gak memberikan jawaban sama sekali. Baik dari Bapak, Om Salam, ataupun Om dan Tante saya yang lain juga gak mau memberikan jawaban. Semua masih menjadi misteri sampai sekarang. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.